Magelang Utara. Ya, Dan terima kasih Pak. berikutnya dari Magelang Selatan. Kami persilakan untuk perwakilan masing-masing agama, mohon untuk berkenan dari tim FKUB untuk bisa bergabung bersama untuk penandatanganan akta identitas. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa. Pada sore dan malam ini kami kembali datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Hari ini adalah hari yang sangat luar biasa, karena kami merayakan tahun baru, di mana Engkau nyatakan kuasa-Mu, kehidupan yang baru yang semuanya serba baru. Pimpin acara ibadah pada malam hari ini ya Bapa. Anak-anak-Mu yang masih ada di tengah jalan, Engkau jaga lindungi supaya mereka bisa sampai di tempat ini dengan selamat. Jauhkan dari malapetaka, jauhkan dari kuasa kegelapan, sakit penyakit dan orang-orang yang hendak berbuat jahat atas mereka semua. Sehingga kami bisa bersama-sama memuliakan dan meninggikan Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh, kami serahkan semuanya ini di dalam tangan kuasa-Mu. Ibadah kami hanya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, inilah doa yang kami naikkan kepadamu. Pimpin acara ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Ya, yang mau, oh ya. Mari kita akan naikkan Shema Yisrael. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Faed. Haleluya.
Haleluya, berikan sorak-sorai yang meriah sekali lagi buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Saya mengajak saudara kita sama-sama mau bersuka cita, sebab kebaikan Bapa Yahweh tidak pernah habis di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Katakan sama-sama. Dengarkanlah suara firman bernyanyi semua umatnya, dari seluruh penjuru datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara umatnya, kehadiran Yahweh bersatu. Mengangkat tinggi pancinya, bersiap maju, janganlah lengah. Yesus Panglima kita, gunakan dalam kuasa Roh Kudus. Mari kita katakan sama-sama, api tercurah dari Yes, haleluya, dituhi kami semua. Bangkitlah kehilangnya, akan tekan oh api kemuliaannya, beritakan pada dunia. Siapa saudara? Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Dengarkan suara shofar berbunyi, dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya. Datang untuk dengarkan suara shofar, mengangkat tinggi pancinya, bersiap maju. Yesus Panglima kita, gunakan segala senjata Yahweh dengan kuasa. Oh, semua berkata, tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah kehilangnya, api, oh api, bawa Yesus, katakan api, api, api bawa dari tempat ini, api Roh Kudus. Kami sembah, bangkitlah kehilangnya, api yes, amin. Dan pada dunia bawa Yesus, katakan api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Yes. Bangkitlah kehilangnya. Kami percaya Roh Kudus ada di tempat ini. Engkau memberikan api kepada setiap kami. Bila setiap roh kami dibangkitkan kembali. Oh, haleluya. Katakan api, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia, bahwa Yesus Raja, api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan kami semua. Bangkitlah kehilangnya, oh api kemuliaannya tercurah dari surga, berikan pada dunia, bahwa Yesus Raja, segala raja. Siapa saudara? Segala raja, segala raja. Sekali lagi katakan, segala raja. Haleluya. Katakan di samping kanan kirimu bahwa tahun ini adalah tahun kemenangan. Yes, katakan kanan kirimu, tahun ini adalah tahun keberhasilan. Tahun ini adalah tahun kesembuhan.
tahun pemulihan. Amin. Saudara percaya? Tahun kemakmuran. Haleluya. Sebab itu saudara, angkat kepalamu, sambut berkat dari Bapa Yahweh, sambut mujizat daripada Bapa Yahweh, sambut Yeshua HaMasiah sebagai Raja di atas segala raja. Amin. Yes. Seus searim rasekem yado melekakafo. Seus searim rasekem yado. Sekali lagi. Seus searim rasekem yado melekakafo. Seus searim rasekem yado melekakafo. Mihuze melek hakafon Yahweh Sebaot. Mihuze melek hakafon Yahweh Sebaot. Kami mau menyambut Raja segala raja, Yeshua HaMasiah. Katakan sama-sama, Seuserim, Seuserim Rasekem Beato Melek HaKavod. Seuserim Rasekem Beato Melek HaKavod. Mashemo, Mashemo Hagikitera. Mashemo, Mashemo Yeshua Masih. Haleluya. Katakan, angkat kepalamu, angkat kepalamu. Sama-sama kita berkata, angkat kepalamu, pintu gerbang Raja kemuliaan akan segera datang. Angkat kepalamu, pintu gerbang Raja kemuliaan akan segera datang. Datangkah Raja kemuliaan Yahweh Sebaot. Datangkah Raja kemuliaan Yahweh Sebaot. Katakan sama-sama, angkat kepalamu, pintu gerbang Raja kemuliaan akan segera datang. Angkat kepalamu, pintu gerbang Raja kemuliaan akan sekali lagi. Angkat kepalamu, pintu gerbang Raja kemuliaan akan segera datang. Angkat kepalamu, pintu gerbang Raja kemuliaan Seuserim, Seuserim Rasekem Veato Melek HaKavod. Seuserim Rasehem Veato. Seuserim. Haleluya. Seuserim. Hey, 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 hey. Melek HaKavod. Seuserim Rasehem Veato Melek HaKavod. Haleluya. Berikan tepuk tangan di atas kepala kita saudara, sebab dia Raja di atas segala raja, Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Haleluya. Masih tetap bangkit berdiri saudara, sebab kita mau menari buat Tuhan kita. Amin. Yes, haleluya. Kami percaya Tuhan, inilah saatnya kehilatmu dibangkitkan. Waktu kehilat bangkit di akhir zaman, semua orang kudus penuh kuasanya, dan memberitakan firman-Nya. Ku mau di sana. Waktu Yahweh nyatakan kuasa, memanggil citra dari semua bangsa. Ciptakan hati, ku mau di sana. Ku mau
musuh jatuh, ku mau di sana, waktu Yesus datang, ku mau di sana, nanti menantang. ku mau di sana. Haleluya. Kami mau Tuhan bersama-sama. Kilat bangkit di akhir zaman. Orang kudus berdua saja, Mereka memberitakan firman-Nya. ku mau di sana. Kami mau ikut bersama-sama Tuhan. Mendatangkan rencananya, memanggil kita dari semua bangsa, membuat hati datang. Katakan, ku mau di sana. Ku mau ikut berperang Mau ikut berperang sampai bersorak. Katakan sama-sama. Hei, ku akan dekat kasih bagi Tuhanku. Siapa siapkan? Mari kita berkata, kerajaan-Mu, kehendak-Mu. Katakan sama-sama. Ku mau di sana. 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 Ku mau ikut berperang. Ku mau ikut berperang sambil bersorak. Bagi Tuhanku. Oh, Engkaulah Yahweh. Tuhan siapkan kerajaan-Mu, kehendak. Sama, ku mau di sana. 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 Menang dimenangkan. Ku mau di sana. Ku mau di sana. Ku mau di sana. Ku mau di sana. Saudara, ketika shofar Tuhan berbunyi, ketika shofarnya Bapak Yahweh dinyatakan, dinyalakan, diteriakan, saudara, saya rindu kita semua sedang ada berkumpul di tempat ini. Kita semua sedang beribadah sungguh-sungguh mencari wajahnya. Amin saudara. Karena saya percaya ketika shofar itu berbunyi, berarti itu tanda kita akan hilang sama-sama saudara. Mengalami rapture. Siapa yang percaya kita akan rapture bersama-sama? Haleluya. Mau saudara? Katakan, ku mau di sini. Ku mau di sini. Amin. Yo, ku mau di sini. Saat shofar bunyi, ku mau di sini. Ku mau di sini. Ku mau di sini. Ku mau di sini. Mau saudara? Katakan lagi. Ku mau di sini. Amin. Ku mau di sini. Ku mau di sini. Saat apa? Ku mau di sini. Ku mau di sini. Saat apa? Waktu Yesus. Ku mau di sini. Sekali lagi ya. Sekarang lebih kencang. Aku mau di sini. Ku mau di sini. Amin. Ku mau di sini. Saat apa? Ku mau di sini. Ku mau di sini. Perang dimenangkan. Yes, ku mau ikut berperang. Ku mau ikut berperang sambil bersorak. Ku mau. Bagi siapa? Oh, Tuhan siapkan aku. Mari kita semua berkata, kerajaan-Mu, kehendak-Mu. Semua dengan iman katakan, ku mau di sini, ku mau di sini, ku mau di sini. Amin. Ku mau di sini. Waktu shofar bunyi,
Saudara, sekarang ini kita menghadapi banyak peristiwa gempa bumi di sana. Gunung-gunung pada mulai berapa? Bergoncang. Tapi saya katakan sekali lagi, jangan pernah goyah. Biarlah kasih setia Yahweh ada di dalam diri kita. Amin. Hati kita percaya bahwa Dia tidak akan pernah membuat kita jauh. Amin. Kita nyanyi lagu ini sama-sama. Dia gunung batu, oh, padamu hatiku percaya. Dan katakan, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Takkan pernah berubah, hatiku percaya. Walau gunung-gunung beranjak, tak pergi. Engkaulah kekuatan kami dan gunung batu kami. Haleluya. Yahweh lah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatan hanya padamu. Hatiku percaya, kalau menara dan kota. Mari kita angkat tangan, kita sama-sama katakan, ku mau selalu sempat cintamu padaku. Hatiku percaya, oh gunung-gunung beranjak, tak pergi dariku. Oh, tepuk tangan di hadapan Dia. Haleluya. Kami mempercayakan hati kami kepadamu. Engkau akan selalu meluputkan kami dari segala malapetaka, sebab kasih setiamu tidak pernah beranjak, Tuhan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, kasih setiamu tak pergi dari. Aku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, tak pergi. Oh, kasih setiamu tak pergi dari, kasih setiamu tak pergi dariku. Oh haleluya, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, Yahweh yang maha dahsyat, Engkau ajaib dan dahsyat. Haleluya. Sekali lagi sorak-sorak yang meriah untuk Bapak Yahweh. Haleluya. Yes, haleluya. Kau yang layak kami tinggikan.
untuk Bapa Yahweh. Haleluya. Haleluya. Yahweh, Melek Elohim, Mashiach ben Magen Yisrael, Masikenu be'ara, Kiranu amo, Yotelanu karim, Anu sharim, Melek Yahweh, Melek Elohim, Mashiach ben Magen Yisrael, Masikenu be'ara, Kiranu amo, Yotelanu karim, Anu sharim, Yotelaila, Hallelujah, Melek Yahweh, Elohim, Mashiach ben Magen Yisrael, Masikenu be'aro, Kiranu amo, Yotelanu karim, Anu sharim, Melek Yahweh, Melek Elohim, Mashiach ben Magen Yisrael, Masikenu be'aro, Anu amo, Yotelanu karim, Anu sharim, Be'laila, Hallelujah, 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 Be'laila, Hallelujah, Hallelujah. Yuk semangat nyanyikan lagu ini dengan keras saudara. Biarlah hidup kita tetap memuliakan Bapa Yahweh seumur hidup kita. Dari pagi, siang, sore, malam, sampai pagi lagi, sampai siang lagi, sampai sore lagi, sampai malam hari, kita akan terus memuji Dia, Raja di atas segala raja. Yang Be'laila, Hallelujah, 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 Be'laila, Hallelujah, Hallelujah. Sama-sama katakan. Haleluya, haleluya. Hanya bagimu Bapak Yahweh, silakan duduk kembali saudara. Haleluya. Akhir zaman ini saudara, Tuhan mencari orang-orang yang mau dipanggil, dipilih untuk menjadi saksinya bagi dunia ini. Apakah saudara mau jadi saksinya Bapak Yahweh? Lambaikan tanganmu. Kita akan menyanyikan lagu ini saudara. Dia Panggil namamu, yes, amen. bagai gelombang berlombang, disertai gemuruh hatinya, penuh kasih dan kekuatan. Yesus telah siapkan hatimu, melengkapi dengan kuasa.
segera diutusnya mencari hati tak berharga. Maukah kamu jika Yesus berkata pergi menebar kasih-Nya bagi mereka yang terhilang. Yesus, aku cintamu, kasih dan pengorbananmu tak mungkin terbalas semua. Ku jawab ya, ku mau Tuhan. Dia panggil namamu bagai gelombang melombang, disertai gemuruh hatinya, penuh kasih dan kekuatan. Yesus sudah menyiapkan kita semua, saudara. Yesus telah Yang akan memperlengkapi kita untuk menjadi saksinya sampai ke ujung bumi. melengkapi dengan kuasa. Yes, haleluya. Segera diutusnya mencari hati tak berharga. Maukah kamu jika Yesus bertanya pergi menebar kasih-Nya bagi mereka yang terhilang. Kasih dan pengorbananmu tak mungkin terbalas semua. Ku jawab ya, ku mau Tuhan. Maukah kamu jika Yesus bertanya pergi menebar kasih-Nya bagi mereka yang terhilang. Kasih dan pengorbananmu tak mungkin terbalas semua. Ku jawab ya, ku mau Tuhan. Maukah kamu? Jemaat nyanyikan lagu ini dengan segenap hati. Jika Yesus bertanya Yes, persiapkan dirimu semua, saudara. pergi menebar kasih-Nya Dia akan mengutus kita bagi mereka yang terhilang. jelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dia mencari pekerja-pekerja untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Yes. Kasih dan pengorbananmu Ini bukti cinta kami kepadamu, Tuhan Yesus. tak mungkin terbalas semua. Mari sama-sama kita bangkit berdiri kembali, saudara. Katakan maukah kamu? Maukah kamu jika Yesus
Bapa Yahweh bawa kami, bawa kami lebih dalam, kebesaranmu mengatasi langit, lebih dalam mengatasi bumi. Haleluya, haleluya. Mau padamu jika Yesus bertanya, pergi menebar kasih-Nya bagi mereka yang terhilang. Yesus, aku cintamu. Yes, amin, amin. Kasih dan pengorbananmu tak mungkin terbalas semua. Ku jawab ya, ku mau Tuhan. Maukah kamu jika Yesus bertanya, pergi menebar kasih-Nya bagi mereka yang terhilang. Yesus, aku cintamu. Kasih dan pengorbananmu Tak mungkin terbalas semua. Ku jawab ya, ku mau Tuhan. Ku mau Tuhan. Ku mau Tuhan. Terima kasih dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa Yahweh. Malam hari ini kami telah memuji dan meninggikan Engkau. Sekarang tiba saatnya untuk kami duduk diam, mendengarkan renungan firman-Mu. Kuasai pikiran dan hati kami sehingga tidak mengembara kemana-mana, tetapi boleh kami pusatkan di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa Yahweh, kami sambut firman-Mu di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib. Semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema terdengar shofar Bapak Yahweh. Ini tulisannya salah itu ya. Terdengar, apa itu terdengar? Ya, terdengar ya. Namun sebelumnya Bapak Ibu, saya akan perkenalkan terlebih dahulu, ada jemaat baru yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita, yaitu Bapak Yosep Prasetyo dari Semarang. Di mana duduknya? Berdiri Pak, kasih salam sama yang lain. Ya, kasih salam Bapak Ibu. Haleluya. Ada lagi, yaitu Ade Indri Suryani Moses Valentino Kester dari Jogja. Di mana duduknya? Oh, di luar ya, yang di luar kasih salam ya. Mohon maaf di dalam sudah penuh, jadi tidak mendapat tempat di dalam. Saya ucapkan selamat datang bagi bapak-bapak yang sudah hadir dalam ibadah kita pada malam hari ini. Nah, saudara yang terkasih, tema ini disodorkan kepada saya, yaitu terdengar shofar Bapak Yahweh. Shofar atau sangkakala. Saya akan
bacakan terlebih dahulu ayat firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai 18. Sebab dengan suatu seruan, dengan suara penghulu malaikat dan dengan sangkakala Elohim, Dia akan turun dari sorga, dan orang-orang yang mati dalam Hamasyah mereka akan pertama-tama bangkit. Kemudian kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan, dalam pertemuan Tuhan di angkasa. Dan demikianlah kita akan senantiasa bersama Tuhan. Jadi, ketika kita mendengar suara sangkakala, maka disitulah terjadinya pergantian zaman, saudara. Dari zaman Roh Kudus, sekarang kita masih ada di zaman Roh Kudus ya Bapak Ibu. Ketika sangkakala berbunyi, maka zaman berubah. Semua orang-orang kudus akan terangkat, termasuk kembalinya Roh Kudus. Baru setelah itu masuk ke zaman yang dikenal dengan The Great Tribulation. Jadi tidak mungkin tumpang tindih ya. Harus satu persatu. Zaman itu tidak boleh tumpang tindih. Artinya The Great Tribulation itu harus setelah akhir dari Yom Teruah, hari raya peniupan nafiri. Begitu peniupan nafiri berbunyi, ya, maka ganti zaman. Yang tadinya zaman Roh Kudus berubah menjadi zaman anti Hamasyah. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Nah, pergantian zaman itu ditandai dengan suara shofar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yom Teruah itu dikenal sebagai hari raya peniupan nafiri. Nah, ini sangat penting dalam kalender Yahudi yang melambangkan panggilan untuk bertobat dan memperhatikan suara Elohim. Hari ini kita berada di tanggal 1 bulan Tisri, ya. Yang sebelumnya kita ada di bulan Elul. Bulan Elul selesai sekarang ya, tadi jam 6 itu selesai bulan Elul, dan sekarang kita masuk tanggal 1 bulan Tisri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita melihat bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya dengan suara trompet atau sangkakala, ya, dalam konteks iman kita, shofar itu memiliki makna profetik yang sangat dalam sekali, menandakan kedatangan Tuhan dan panggilan bagi umatnya untuk berjaga-jaga. Jangan sampai pada waktu sangkakala berbunyi kita ketinggalan. Saya kasih tahu sekali lagi, kalau sampai kita ketinggalan, apapun yang saudara miliki tidak akan bisa saudara gunakan. Baik itu keuangan, properti, apapun, kecuali saudara menjadi bagian dari si mata satu. Nah itu boleh saudara, tapi kalau tidak, no way. Maka saya katakan itu hari yang sangat mengerikan. Makanya ditulis dengan The Great Tribulation. Kalau tribulation saja enggak masalah, itu ada kata The Great, saudara. Sampai kitab suci mengatakan bahwa tidak akan ada penyiksaan yang seperti zaman anti Hamasyah nanti. Tapi orang mau cari Tuhan di mana Tuhan? Enggak ada, saudara. Karena Roh Kudus sudah kembali, sudah terangkat. Nah, mari kita akan lihat sebetulnya shofar itu diperdengarkan, itu tujuannya untuk apa? Nah ini supaya kita tahu Bapak Ibu. Yang pertama adalah suara shofar itu sebagai peringatan atau panggilan, juga untuk introspeksi
pertobatan, mengumumkan dan menyucikan diri. Jadi kalau saudara lihat di dalam teks Wayikra atau kitab Imamat, pasal 23 ayat 23 sampai 5 dan Yosua 6 ayat 20, di situ sangat jelas bahwa peran shofar itu sangat penting, Bapak Ibu. Ya, Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk meniup sangkakala sebagai tanda peringatan. Nah, ini adalah panggilan untuk introspeksi. Ketika kita, kalau orang Yahudi itu berbeda dengan kita, saudara. Ketika mereka mendengar bunyi shofar, mereka sudah langsung tahu. Nanti kita akan lihat di bagian belakang bahwa bunyi shofar pun ada artinya. Ya, tapi kita akan lihat di belakang, tapi sebelumnya kita akan kasih tahu terlebih dahulu, yaitu begitu kita mendengar suara shofar, kita akan introspeksi, mengoreksi diri. Sebetulnya saya itu ada salah apa? Nah, itu diintrospeksi, saudara. Sebetulnya hidup saya itu sudah berkenan di hadapan Tuhan atau belum? Nah, ini koreksi namanya. Kemudian bukan saja mengkoreksi, mengintrospeksi diri, tetapi juga pertobatan. Apa yang pernah kita lakukan, kita buang, ya, yang tidak benar di hadapan Tuhan. Makanya setelah hari raya peniupan nafiri atau Yom Teruah, kita akan masuk 2 hari raya lagi, saudara. Yaitu hari raya apa? Yom Kippur. Nah, itu hari raya Grafirat. Jadi kalau ada ganjelan atau apa, harus total selesai di hari itu. Jadi nanti di hari raya Yom Kippur, itu kebiasaan bangsa Israel itu menyelesaikan semua, membersihkan semuanya, ya, betul-betul kembali dalam hidup yang baru. Kemudian di dalam penyucian itu tidak cuman seperti, wah, aku disucikan dengan permandian air, bukan cuman itu. Tetapi pikiran dan hati kita itu betul-betul masuk dalam penyucian. Banyak berdoa, meditasi, ya, mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, di dalam kehidupan kita, suara Tuhan seringkali datang sebagai panggilan untuk bertobat dan memperbaiki hubungan kita dengannya. Kalau saudara membaca di dalam kitab Yosua pasal 6 ayat 20, di sana dikatakan, ketika umat itu bersorak dan meniup sangkakala, nah itu sangkakala berperan, ya, maka terjadilah saat umat itu mendengar bunyi sangkakala, lalu umat itu menyorakkan pekik yang gegap gempita, maka runtuhlah tembok itu ke bawahnya. Lalu setiap orang dari umat itu memanjat ke depannya ke kota itu dan mereka merebut kota itu. Jadi suara shofar itu ternyata bisa menggoncangkan dunia alam supranatural. Saya sudah pernah menceritakan tentang peristiwa di Yeriko secara detail. Bagaimana peristiwanya yang sangat mengerikan, sampai ada peran dari malaikat Mikael yang membombardir, mendugil tembok Yeriko, saudara-saudara. Jadi ketika shofar itu dibunyikan, itu sebagai pengumuman tentang kemenangan. Ketika ditiup shofar, temboknya sudah runtuh atau belum? Belum. Begitu peniupan itu selesai, tahu-tahu berantakan semua. Orang yang tadinya tidak pernah berpikir bagaimana tembok yang sedemikian besar, tebal, tetapi dengan mudahnya diruntuhkan. Jadi peran shofar itu sangat luar biasa, saudara. Sama seperti ketika Tuhan menciptakan alam jagat raya ini, menurut tradisi Yahudi,
itu malaikat-malaikat meniup shofar, saudara. Itu adalah yang pertama. Nah, kita juga lihat bahwa suara shofar itu adalah panggilan untuk hidup dalam kemenangan di dalam Hamasyah. Ketika saudara mendengar suara shofar tadi yang saya bunyikan, kira-kira apa yang ada dalam diri kita? Apakah itu hanya sekedar ritual hari raya Yom Teruah? Saya pikir tidak. Begitu suara shofar itu dibunyikan, batin saudara berkata, inilah kemenangan buat saya. Paham Bapak Ibu? Kemudian kita lihat yang kedua. Nah, panggilan shofar atau peniupan nafiri itu juga merupakan panggilan untuk datang beribadah. Itu ada di dalam kitab Shemot atau Keluaran pasal 19 ayat 16 sampai 19. Saya pikir nggak usah kita baca, saudara baca sendiri di rumah. Yakin saja bahwa intinya adalah ketika suara shofar itu dibunyikan, orang datang beribadah. Karena dulu kan nggak ada jam digital seperti sekarang, saudara. Jadi ketika mereka mendengar bunyi sangkakala, mereka siap-siap, wah ini saatnya ibadah nih. Mereka berdatangan untuk beribadah. Tapi pola Yunani diubah, bukan dengan sangkakala, tetapi dengan apa? Dengan lonceng, saudara, toeng, toeng, toeng. Aslinya bukan lonceng, aslinya suara shofar. Ya. Nah, suara sangkakala itu juga melambangkan kedatangan Yesua untuk yang kedua kali. Ketika sangkakala terakhir dibunyikan, orang yang mati itu dibangkitkan, saudara. Dan kita yang hidup akan diangkat bersama-sama. Jadi saya perlu kasih tahu tentang istilah diangkat. Jangan saudara punya bayangan, oh tubuh kita melayang gini. Oh, bukan begitu, saudara. Tapi kata diangkat itu dilenyapkan dalam sekejap. Dalam teks bahasa Inggris dikatakan in the twinkling of an eye. Dalam sekejap mata, celap gitu, tahu-tahu tubuh kita sudah berubah menjadi tubuh kemuliaan. Kita tidak perlu mati, ya, tapi kita diangkat. Sementara kita bisa berkata goodbye dunia. Dunia ini nanti akan muncul berita-berita yang mengerikan. Adanya orang hilang, banyak laporan di sana kemari, ada juga kecelakaan, misalnya seperti pilot pesawat yang terangkat, ya pesawatnya tidak ada yang mengendalikan. Begitu juga dengan mobil, sopirnya terangkat, mobilnya jalan sendiri, saudara. Banyak berita-berita yang mengerikan. Dan juga nanti akan muncul berita, pendeta digeruduk sama jemaatnya sendiri. Karena pendeta tidak berani untuk memberitakan kebenaran. Nanti jemaat akan berkata, kurang ajar kamu ya, ngajarin yang enggak bener. Sampai saya ketinggalan. Lah aku dewe ya ketinggalan. Lah kowe sing goblok gitu. Ya. Makanya kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh harus ikuti apa yang kitab suci tulis. Amin. Itu pasti benar wis. Ya, kalau kita ikutin apa yang kitab suci tulis. Kalau kita tidak mengikuti apa yang tertulis, ya pasti salah. Makanya saya di sini punya tugas untuk melurus-luruskan. Saya nggak mau merekayasa, nggak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Yang penting orang seneng, saya tidak mau. Waktu hidup kita sudah tidak lama lagi. Ketika sangkakala berbunyi, siap-siaplah. Karena kita akan terangkat menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Nah, kalau kita melihat di dalam kitab Matius pasal 24 ayat 42, juga panggilan untuk berjaga-jaga.
Sangkakala itu sering dipakai di Israel, saudara. Pergantian waktu jaga pun pakai sangkakala, saudara. Beda di Indonesia. Kalau di Indonesia kadang orang kalau jaga malam suka bunyiin apa kelonongan tiang kelonongan listrik atau telepon ya, tueng jam berapa nanti dibunyikan jam berapa. Tapi kalau di Israel yang dibunyikan adalah shofar. Ya, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga. Kita lihat yang ketiga, suara shofar itu untuk apa? Untuk kedatangan Yeshua HaMasyiah. Nah, ini satu-satunya hari raya yang belum digenapi. Hanya satu ini, saudara. Sekarang saya mau tanya, hari raya pertama apa? Pesah. Pesah sudah digenapi, yaitu Yeshua mati di atas kayu salib. Itu Pesah. Hari raya yang kedua, hari raya roti tidak beragi atau Hag Hamazot. Hari raya roti tidak beragi ini digenapi ketika Yeshua mengatakan, akulah roti kehidupan. Roti yang tanpa ragi. Artinya Yeshua itu adalah Yahweh sendiri yang menjadi manusia. Bapak Yahweh itu maha kuasa enggak, saudara? Maha kuasa. Kalau dia maha kuasa jadi manusia bisa enggak? Bisa. Walaupun ada pendeta yang mengatakan mana ada Tuhan kok jadi manusia, ya berarti Tuhanmu enggak maha kuasa. Tuhan maha kuasa itu mau jadi tiang awan ya bisa, mau jadi punggung tangan yang menulis di kerajaan Belsasar ya bisa, mau berubah jadi manusia yang nolongin Hananya, Misael, Azaria saat dia tidak mau menyembah patung buatan Raja Nebukadnezar ya bisa. Dia menjadi burung merpati ya bisa. Mau jadi apa saja bisa lah, wong maha kuasa kok. Apakah dengan dia berubah menjadi 100 misalnya, apakah pribadinya ada 100? Ya tidak, pribadinya satu. Makanya saya katakan konsep Tritunggal itu salah. Tidak betul. Yang betul itu Yahweh Ehad atau Yahweh itu Esa. Ya, Bapak Ibu. Nah, ketika kita mendengar suara shofar kedatangan Yeshua, maka betul-betul dunia ini akan terjadi sebuah peristiwa yang sangat dahsyat. Sekarang malaikat-malaikat Tuhan sudah mulai pada latihan. Ya, di berbagai negara sudah sering terdengar suara shofar. Baik di Kanada, di Amerika, bahkan di Indonesia, di seluruh penjuru dunia. Itu latihan malaikatnya, saudara. Tapi nanti ketika sangkakala kedatangan Tuhan itu dinyatakan, maka serempak dari seluruh penjuru dunia akan terdengar suara shofar. Nah, sekarang kita lihat yang keempat. Makna profetik Yom Teruah bagi orang percaya. Sekali lagi, hari raya peniupan nafir ini memiliki makna yang sangat luar biasa, yaitu simbol atau gambaran dari sebuah perubahan zaman yang sangat luar biasa dan merupakan panggilan untuk mendengarkan suara Tuhan di dalam hidup kita. Yang jadi pertanyaan, apakah kita siap ketika Tuhan memanggil kita? Saat ini memang kita bukan seperti di Israel ya Bapak Ibu. Kalau di Israel itu kan mereka ada di padang gurun memperdengarkan suara shofar itu sampai kemana-mana. Nah, kalau di sini mau pakai speaker juga nggak akan sampai ke Mertoyudan aja nggak sampai, ya. Jadi
Di sini kita melihat bahwa Tuhan itu rindu untuk umat-umatnya beribadah bersama-sama seperti pada malam hari ini. Saya sangat senang sekali walaupun belum semuanya datang, tetapi ya semakin hari semakin orang menyadari bahwa 7 hari raya ini harus kita ikuti. Jangan sampai ada yang lowong, saudara-saudara. Marilah kita meresponi suara sangkakala dengan hati yang terbuka, bersiap menyambut kedatangan Raja kita yang agung. Nah, saudaraku yang terkasih, Tuhan itu memberikan kita telinga. Bukan cuma telinga untuk mendengar suara secara audible, tetapi ada suara yang harus kita dengar dari dalam hati kita. Makanya kalau saya boleh katakan bahwa telinga untuk mendengar yang pertama itu adalah suara hati nurani kita. Dunia sekarang sedang dilanda resesi mental. Saya baru-baru ini ya, baru tadi pagi ya, saya dikasih kabar ada seorang anak pendeta yang terjun dari saya lupa dari mana ya terjunnya itu. Lantai 12. Ini ngeri sekali loh saudara. Dia padahal anak pendeta loh. Tadi saya dapat berita juga, ya ada jemaat yang punya kenalan di sana, ada yang ibadah di sana, ditanya karena anak ini dibully katanya saudara. Jadi sering dibully di sekolahan, dibully sudah masuk universitas, dibully juga saudara. Dan sayangnya anak ini tidak memiliki kekuatan mental. Memang kalau saya perhatikan anak-anak sekolah itu kadang sok, dalam bahasa saya itu onggrongan saudara. Di Magelang ngerti nggak onggrongan? Ya. Sok-sokan gitu loh. Ini dibully. Saya juga dulu waktu STM juga dibully saudara. Saya itu kan sebetulnya orangnya lembut. Ya. Loh kenapa saudara ketawa? Loh memang saya lembut orangnya saudara. Cuman karena dibully, sehingga muncul kerasnya. Dikatain Cino, ya memang saya Cino mau apa. Tapi karena sering seperti itu ya apa boleh buat saudara. Namanya juga orang laki, ya enggak. Akhirnya saya mengenal dunia kekerasan. Tapi si anak ini, anak pendeta ini, dia dibully nggak berani ngelawan, saudara. Lah kalau dia minta nasihat saya, ya saya bilang kamu berani ngelawan nggak? Enggak, keluar dari universitas itu, cari universitas lain, atau nggak usah sekolah sisan. Karena orang sukses itu tidak harus dari bangku sekolah, betul nggak sih saudara? Coba saudara lihat orang tokoh-tokoh yang berhasil. Ayo dihitung orang yang berhasil, yang enggak sekolah sama yang sekolah banyak mana? Banyak yang enggak sekolah, Bapak Ibu. Jadi keberhasilan seseorang tidak harus melalui bangku sekolah, enggak harus. Ya sayang dia enggak tanya saya sih, buru-buru loncat saudara. Kalau tanya saya bilang, kamu pindah di sekolah yang lain. Di sekolah sama saja, ora usah sekolah, belajar sendiri. Ya. Kita lihat dunia ini semakin mengerikan loh Bapak Ibu. Ya. Makanya dengan adanya perayaan Yom Teruah ini, kita diingatkan ada kalimat Sanatova. Ya. Sanatova itu artinya tahun yang baik. Tahun baru juga boleh, ya selamat tahun baru.
Orang suka menyebut Sana Tova Umetuka. Ya. Tahun yang baru, tahun yang baik, dan yang manis. Ketiva Fekhatima Tova, yang berarti kiranya kamu dicatat dan dimeterai untuk kebaikan. Nah, ini mengacu pada catatan perbuatan yang diharapkan kita tercatat dalam kitab kehidupan, saudara. Saya ingin nama kita tercantum dalam kitab kehidupan. Saat kita berdiri di hadapan Tuhan, mungkin Tuhan ngomong gini sama malaikat, malaikat, coba buka itu kitab kehidupan. Ada nggak nama Lukas? Dibuka. Oh ada, Lukas Sutresno tinggalnya di Magelang. Maka Tuhan berkata, marilah hai anakku, masuklah dalam kemuliaan Bapa yang telah aku sediakan untukmu. Tapi dapat saudara bayangkan, ketika sekali waktu kelak, saat kita berhadapan di depan kitab kehidupan, waktu dibuka nama kita tidak tercantum di sana. Piye rasane, saudara? Bagaimana kita mau ngomong apa, saudara? Saya bersyukur, sekalipun pengagungan nama Bapak Yahweh itu dihambat terus oleh orang-orang yang katanya berteologia, bertitel, rentengan. Dihambat terus, tapi apakah nama Yahweh itu semakin hilang? Tidak, semakin bertambah besar, itu iya. Di Indonesia saja para tokoh agama Kristen yang tadinya menentang habis-habisan sudah mulai panggil walaupun masih malu-malu kucing, ya. Tapi mereka sudah mulai berani. Tapi kalau Tuhan sih nggak senang dengan orang yang malu-malu kucing, saudara. Yang dia mau adalah kamu panggil nama yang benar atau tidak. Dan saya katakan, dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach dan Roh Kudus, Yahweh adalah satu-satunya penyelamat. Ya, boleh beri tepuk tangan. Haleluya. Ada ayat firman Tuhan yang berkata, Anoki, Anoki, Yahweh wa'ain mibal adai Mosya. Akulah Yahweh, tidak ada juru selamat selain aku. Loh, itu jelas loh. Lah kok senenge dipertahankan nama asing yang bukan dari Israel. Ngeri sekali, saudara. Jangan sampai ketika kita buka mata, biar api semua, mehopo. Kita mau minta tolong siapa coba? Makanya saya katakan kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh, kita harus paham. Ini ada makna profetik Yom Teruah bagi orang-orang percaya. Ya. Kita seringkali menyadari bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita itu ada banyak sekali tantangan, ada banyak sekali hambatan. Tetapi kita jangan pernah goyah. Sebetulnya kalau kita mengingat akan hari raya peniupan nafiri, itu membuat kita itu menjadi takut, saudara. Takut kalau hati kita belum benar di hadapan Tuhan. Ya. Sekarang yang kelima. Panggilan sangkakala bukan hanya sebagai simbol perayaan belaka, tapi panggilan untuk mendengarkan suara Tuhan dalam hidup kita. Saya melihat ya, suara sangkakala itu unik loh, saudara. Karena coba kalau saudara pergi ke rumah yang banyak setannya, nggak usah saudara tengkang-tengking, bunyikan aja suara shofar, bubar itu setan, saudara. Itu ada suara
kayak ada kekuatan magis yang luar biasa ya. Setan saja lari loh saudara. Ketakutan. Saya pernah naik ke atas sono. Saya nggak perlu sebut ya. Naik ke atas sono. Saya tiup shofar, bubar setannya saudara. Walaupun saya pergi, ya datang lagi, wong tempatnya di situ. Ya. Tapi sudah bikin setan itu lari, saudara. Tapi kalau rumah saudara ya tiupin shofar, buktikan saja. Enggak usah main tengkang-tengkeng, tiup shofar, lari semua itu setan, saudara. Ya. Karena apa? Karena ada kekuatan yang luar biasa. Saya pikir ya saudara, kenapa ya? Kok setan ini jadi takut dengan suara shofar? Karena setan pernah punya pengalaman dengan suara shofar. Yaitu ketika tembok Yeriko runtuh, ketika bangsa Israel meniup shofar, setan tidak berdaya mengunci bangsa Israel untuk masuk ke Yeriko. Coba tidak ada perintah dari Yosua untuk mengelilingi tembok itu sampai 13 kali. Coba Yosua tidak menyuruh untuk meniup shofar. Saya rasa setan akan menari-nari dan berkata, lihat nih orang goblok, bangsa Israel muter-muter ngelilingin tembok. Emangnya bikinan mbahmu apa? Mesti begitu saudara. Tetapi dengan ketaatan kepada Bapa Yahweh melalui Yosua yang nyuruh untuk bangsa Israel diam. Mau diolok-olok, mau dicaci maki, mau dihina, mau dilecehkan, diam. Ketika diam itu kekuatan makin bertambah besar. Mata orang-orang Yeriko terbelalak. Di tengah-tengah hebatnya mereka mengolok-olok. Di tengah-tengah hebatnya mereka mencaci maki, menghina, melecehkan. Di puncak mereka sedang berjaya, hanya dalam hitungan detik mereka dipermalukan luar biasa. Dan saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, persiapkan di tahun ini, karena tahun ini adalah tahun kemenangan untuk saudara. Haleluya. Kalau tahun ini kita masuk tahun berapa itu? Ya. 57, 85, 85, 80 itu dalam bahasa Ibrani itu P. Huruf P itu 80. Sementara 5 itu angka gematrianya 5 itu huruf apa? He. Jadi kita masuk tahun PH. Tahu PH, kalau saya singkat ya, saya nggak perlu terangkan panjang lebar, itu apapun yang kamu ucapkan pasti jadi, saudara. Itu tahun PH. Gitu loh. Jadi saya menganjurkan mulai detik ini, hati-hati kalau bercanda. Hati-hati kalau saudara ngomong. Hati-hati jangan gelodroh. Tahun PH diingat saudara. Apa yang kita ucapkan dengan mulut kita, jadi. Apakah saudara ngomong buruk? Jadi. Ngomong hal-hal yang besar? Jadi. Itu tahun PH saudara. Walaupun kalau kita mau terangkan P itu apa, H, wah panjang banget. Tapi intinya apa yang kau ucapkan di tahun ini semua pasti terjadi. Haleluya. Jadi yang saya inginkan itu satu. Berbicaralah hal-hal yang baik. Ngomonglah hal-hal yang besar. Kadangkala kalau kita ngomong yang besar, kita nggak berani ya. Ora sah ngomong muluk-muluk katanya. Nanti nek muluk-muluk nek ora dadi isin. Kalau kamu muluk-muluk omongannya tinggi, nggak jadi kamu malu.
Kalau saudara dikatain seperti itu, apa jawab saudara? Kalau saya akan bilang, oh iya betul, tapi bukan untuk saya. Paham saudara? Nggak usah Pak Lukas ngomong gede. Ya kan kamu yang nggak mau ngomong gede lah, saya mau ngomong gede terserah saya. Wong saya ngerti teorinya saudara. Apa yang kita ucapkan pasti terjadi. Nah teori ini tidak ada di luar sana. Kecuali orang yang ngajari hukum law of attraction. Baru itu sejalan cocok dengan firman Tuhan. Saya beberapa hari ini ditelepon oleh beberapa orang, itu pendeta saudara. Dan dia kebingungan untuk masalah ekonomi. Saya katakan, pakai saja hukum Loa. Hukum Loa itu tidak akan membohongi kita. Itu hanya masalah waktu, saya bilang gitu. Saya pakai iman begini-begini, ya sekarang tunjukkan saja imanmu. Buktikan, iman itu ada polanya. Sampai di sini paham nggak Bapak Ibu? Ikuti saja pola hukum Loa itu, gampang kok. Bahkan ada yang mengatakan hukum Loa itu sesat. Nggak ada dalam kitab suci, ya memang nggak ada. Saudara cari itu tulisan hukum Loa di kitab suci kita. Sampai rambutnya brodol juga nggak akan bisa ketemu saudara. Karena hukum Loa itu kan bikinannya Rhonda Byrne, istilah itu. Tapi yang terpenting adalah kekuatan alam pikiran bawah sadar. Itu rahasia yang luar biasa. Itu punya kekuatan ya. Power of the subconscious mind. Rahasia kekuatan alam pikiran bawah sadar. Nah kita sudah dikasih mekanismenya Tuhan. Tapi kalau kita tidak mau, ya wes, suruh bagaimana lagi saudara. Nah kalau saudara lihat gambar itu, ada shofar, ada apel, dan ada madu. Itu menjadi sebuah gambaran bahwa kita semua akan masuk ke tahun yang manis, masuk ke tahun yang indah. Jadi kalau saya cocokkan dengan PH ini, ya kita mulai berhati-hati dalam bicara saudara. Kalau memang Anda tidak berani untuk bicara besar, lebih baik diem daripada menghina. Itu kalau menurut saya. Lebih baik diem. Daripada menghina, nanti energimu akan hilang dengan sendirinya. Kita lihat yang berikutnya. Suara shofar. Nah tentu kita akan melihat jenis shofar. Di situ ada 4 jenis shofar, saudara. Yang terkenal adalah ram shofar dan yeminet shofar. Itu yang terkenal. Tetapi ada juga yang namanya gemsbok shofar. Ada juga yang namanya ehlan shofar. Memang untuk mendapatkan ehlan shofar ini agak susah ya. Kecuali saudara pergi ke Israel, di sana banyak. Tapi kalau di Indonesia, kebanyakan yang dijual adalah yeminet shofar dan ram shofar. Itu jenis-jenis shofar, saudara. Dan kalau saudara lihat di agama lain pun, ternyata mereka juga menggunakan shofar, tapi bukan dari tanduk binatang, tetapi pakai cangkang keong yang besar itu, saudara. Nah, sekarang kita juga akan melihat tentang jenis atau 4 jenis suara shofar. Karena tidak mungkin shofar hanya main tiup gitu saja, yaitu kan kita, saudara. Tapi kalau orang Israel itu ada jenis suara. Yang pertama yaitu suara tekiyah. Tekiyah itu tiupan panjang dan kuat, tapi ada dua nada. Ya.
Nanti kita lihat videonya ya, saya akan putarkan videonya langsung dari Israel, saudara, orang Yahudi. Karena kalau saya yang niup, wah Pak Lukas ngarang, ya. Tapi kalau mereka yang tiup shofar, saudara pasti percaya. Ada orang yang niup shofar cuma satu, hanya itu, enggak apa-apa. Tapi ada yang sampai punya beberapa nada. Kenan itu bisa 4 nada loh, saudara. Saya juga berpikir, oh ini masih kecil kok, ya iso ya 4 nada. Saudara lihat kan, waktu intro sebelum kita mulai, ingat gak saudara? Kenan pakai pakaian imam besar, niup shofar itu 4 nada loh. Orang Israel saja nggak bisa, saudara. Mungkin saudara akan bertanya, ki latihannya piye? Saya lihat latihannya dia itu unik, saudara. Selang ya dijadikan trompet, ya. Terus apalagi pokoknya yang bentuknya bunder, wes ditiup. Latihannya seperti itu, bayangin aja saudara. Tapi kalau anak-anak kan belajar mudah ya. Dulu saya belajar niup shofar tuh nggak bisa sampai lambenin doer, nggak bisa saudara. Tapi lama-lama bisa juga, karena ternyata gampang juga saudara. Ya. Nah ini tekiyah, itu pertama itu tiupan panjang dan kuat 2 nada. Itu untuk panggilan atau pengumuman penting. Seperti yang tadi saya tiup kan 2 nada, betul nggak saudara? Tuh 2 nada. Ya. Nah sekarang kita lihat lagi yang kedua yaitu sefarim. Sefarim itu 3 tiupan seperti tekiyah, tapi putus-putus. Ini melambangkan tangisan atau keluh kesah, menunjukkan penyesalan atau keinginan untuk bertobat. Nah kalau suara putus-putus ini, saya bisa saudara, tak coba ya, tak coba. Kira-kira seperti ini saudara bunyinya. Nah itu putus-putus ya, kayak gitu. Ini kok hilang. Oh, oke. Itu 3 tiupan seperti tekiyah tapi putus-putus. Ya. Nah itu melambangkan tangisan atau keluh kesah. Kemudian yang berikutnya yaitu tekiyah gedolah. Tekiyah gedolah. Suara tiupan panjang yang lebih panjang dari tekiyah biasa. Seringkali menjadi puncak dari tiupan shofar. Ini gambaran kebesaran dan harapan, terutama sebagai tanda akhir dari Yom Kippur. Ya. Kemudian yang berikut yaitu teruah. Itu 9 tiupan sangat pendek yang berturut-turut melambangkan kegelisahan dan tanda peringatan. Jadi orang-orang Israel ini betul-betul dia kalau meniup shofar itu enggak asal bunyi saudara. Beda dengan bangsa-bangsa lain termasuk saya. Saya belum bisa menguasai semua. Ya. Makanya saya pikir kita akan lihat saja orang Israel yang membunyikan shofar. Bisa diputar videonya. Shalom, I'm Jim. To many people they call me the shofar man. And today I'd like to sound for you the 4 Hebrew Jewish traditional sounds or calls or blasts of the shofar. The first one being the tekiah, which is a long blast. The
second one being the shivarim, which is 3 blasts. The third one being the teru, which is kind of an alarming sound with 9 staccato type blasts. And the last one being the tekiah gadol, which is 1 long blast that gets louder. These ancient Hebrew sounds are very important, but I think it is even more important that as you answer the call to the sounding of the shofar, you blow the shofar as you are led by the Holy Spirit. Shalom. Itulah 4 suara shofar, saudara. Dan kita tentu menyadari bahwa suara shofar ini itu betul-betul mengandung satu kekuatan yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Sebagai penutup, saya ingin coba Kenan bisa naik nggak ke sini? Nah, bunyikan suara shofar ya. Pakai ini loh, shofari Grandpa. Nih. Ya. Ya, cukup. Nah, saudara lihat peniupannya sangat sempurna. Karena dia pernah juga disuruh niup di toko shofar. Coba tiup, blow it. Begitu dia tiup, disoting sama penjualnya, ya udah untuk kamu. Dapat gratis, saudara-saudara. Hebat kan? Nah, itu sebabnya kalau kita belajar dari sejak usia dini, Bapak Yahweh pasti tolong. Ya, memang untuk shofar yang panjang ini shofar ini kosher loh, saudara. Ada sertifikatnya ini. Ya, jadi saya dapat shofar ini itu ada sertifikatnya. Karena ada shofar yang tidak kosher. Kenapa disebut kosher? Itu dia dapat shofar ini dari binatang, kalau nggak salah mati sendiri ya binatangnya, nggak dibunuh, saudara. Jadi binatang yang tidak dibunuh. Jadi tidak ada penumpahan darah, tapi mati sendiri. Saya ada apa namanya sertifikatnya dan suaranya juga garing. Ya, saya tiup sekali lagi. Seperti itu, Bapak Ibu, ya. Kita percaya Bapak Yahweh pasti tolong kita semua persiapkan di tahun baru ini apa yang kau ucapkan pasti jadi. Jadi ucapkan hal-hal yang besar, maka yang besar pasti terjadi dalam hidup saudara. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati, haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pada malam hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan firman-Mu. Betapa pentingnya suara shofar, karena kami tahu itu sangat
luar biasa bagi kami. Karena shofar yang kami tiup adalah tiupan kemenangan. Berkat yang besar pasti terjadi dalam hidup kita. Terima kasih Bapak Yahweh, meteraikan firman ini di dalam hati kami semuanya. Terpujilah Engkau ya Bapa. Inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Kita akan makan apel dan madu. Haleluya. Saya petugas bisa jalan. Oh, pengumuman dulu. Oke, pengumuman dulu. Kita dengar pengumuman ya Bapak Ibu. Shalom. Berjumpa kembali dalam Alif Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Hadirilah hari raya yang telah ditetapkan oleh Bapa Yahweh, Hari Raya Yom Kippur, pada hari Jumat 11 Oktober 2024 pukul 6 sore dengan tema Sentuh Hati Bapa Yahweh. Ibadah Saban tetap ada. Harap membawa kertas bertuliskan dosa-dosa untuk dibakar. Bagi jemaat live streaming, dapat mengikuti tindakan profetik tersebut di rumah masing-masing. Jemaat dihimbau untuk berpuasa selama 25 jam, dimulai pada hari Jumat 11 Oktober 2024 pukul 6 sore saat ibadah dimulai, dan buka puasa pada hari Sabtu 12 Oktober 2024 pukul 7 malam di rumah masing-masing. Telah tersedia kalender 2025. Bagi yang ingin mendapatkan, dapat menghubungi asyir yang bertugas. Untuk jemaat live streaming, bisa menghubungi Ibu Sri di nomor 0896 7447 9997. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Alif Tau Update News selanjutnya. Bapa Yahweh memberkati. Sedikit masukan ya. Bagi saudara yang sudah mendapat kalender, tidak usah ambil lagi. Ya, karena kita bikinnya terbatas. Ya, Bapak Ibu. Karena kadangkala ya saya pernah lihat ya, kalender disobek buat nutupin kamar, saudara, itu jangan gitu, ya. Dan juga jangan dijual di emperan Jalan Pemuda, ya. Ya, silakan panitia yang akan bagi. Lasana Tova, kadu yang baru dan daun yang manis. Hey, Lasana Tova, tahun yang baru, tahun yang manis. Hey, Lasana Tova, tahun yang baru dan tahun yang manis. Lasana Tova, tahun yang baru, tahun yang manis. Aku diberkati, engkau diberkati, Yahweh Yireh, Yahweh sumber kuatku, Yahweh sumber kuatku. Amin. Lasana Tova, Lasana Tova, tahun yang baru, haleluya, tahun yang manis. Hey, Lasana Tova, tahun yang baru dan tahun sekali lagi. Yang manis. Hey, Lasana Tova, tahun yang baru dan tahun yang manis. Hey, Lasana Tova, tahun yang baru dan tahun yang manis. Aku diberkati, engkau diberkati, Yahweh Yireh, Yahweh
kuatku, sumber kuatku. Oke. Semua sudah dapat, saudara? Semua sudah dapat? Yang belum dapat boleh angkat tangan? Oke, yang di luar sudah dapat semua? Loh, semua sudah dapat berarti ya? Sekarang saya balik. Yang sudah dapat? Oke, semua sudah dapat ya? Nyanyi sekali lagi. Lasana Tova, Lasana Tova, tahun yang baru dan tahun yang manis. Lasana Tova, Lasana Tova, tahun yang baru dan tahun yang manis. Aku diberkati, engkau diberkati, Yahweh, Yireh, Yahweh sumber kuatku, Yahweh sumber kuatku, Yahweh Yireh, Yahweh Yireh, Yahweh sumber kuatku, Yahweh sumber kuatku. Oke, saudara, saya undang saudara sekarang bangkit berdiri, ya. Oke, sekarang ini saudara lihat di tangan saudara ada apel, ya kan? Ya. Nah, sekarang begini saudara, saya mau kasih tunjuk caranya, profetiknya. Saudara, kemarin saya sudah sempat sampaikan bahwa apel dan madu itu melambangkan bahwa kita akan mendapatkan sesuatu yang manis dalam hidup kita. Mau saudara? Saudara mau hidup saudara penuh dengan kemanisan? Yang penting bukan diabetes. Oke? Nah, saudara, sebelum saudara makan ini apel, jadi saya kepingin sekarang ini saudara toast dengan kanan kiri, katakan tahun yang manis dalam hidupmu. Tahun yang manis dalam hidupmu. Oke, sudah? Sudah kanan kiri muka belakang atas bawah sudah? Oke, tahun yang manis. Tahun yang manis. Ya, tahun yang manis. Lasana Tova umetuka. Katakan Lasana Tova umetuka. Lasana Tova umetuka. Sudah? Sudah? Angkat semuanya di atas. Iya, sekarang dimakan rame-rame dalam nama Tuhan Yesus Masiah. Lasana Tova umetuka. Rasakan manisnya, rasakan nikmatnya saudara. Amin. Imani. Kalau kurang nanti di rumah Pak. Nambahnya di pastori ya. Rasakan bahwa mujizat yang manis akan terjadi dalam hidup saudara. Berkat yang manis akan terjadi dalam hidup saudara. Pemulihan yang manis terjadi dalam hidup saudara. Tahun ini adalah tahun yang penuh kemenangan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Lasana Tova, Lasana Tova, tahun yang baru, tahun yang manis. Lasana Tova, Lasana Tova, tahun yang baru dan tahun yang katakan manis. Lasana Tova, Lasana Tova, tahun yang baru dan tahun yang manis. aku diberkati, Engkau diberkati. oh Yahweh, Yireh, Yahweh sumber kuatku, Yahweh sumber berkatku, Yahweh Yireh, Yahweh berkatmu Yahweh Yireh, Yahweh Yireh, Yahweh sumber berkatmu. Haleluya. Saudara, saya merindukan, siapa yang merindukan bahwa ketika suara shofar berbunyi, kita sedang ibadah saudara, ibadah di tempat ini. Ketika Yesua datang, kita sedang didapati, kita sedang beribadah. Mau saudara?
Ya, jangan sampai dari antara kita ketika shofar bunyi, kita di luar nggak tahu lagi ngapain. Tapi kita rindu supaya shofar berbunyi. Kita sedang beribadah kepada Bapa Yahweh. Mau saudara? Ku mau di sini. Ku mau di sini. Yo, ku mau di sini. Waktu apa? Waktu shofar bunyi. Ku mau di sini. Waktu musuh jatuh. Ku mau di sini. Waktu apa? Waktu Yesus datang. Ku mau di sini. Orang di manakah? Ku mau di sini. Nyanyi dengan iman ya. Ku mau di sini. Di mana saudara? Ku mau di sini. Ku mau di sini. Waktu shofar bunyi. Ku mau di sini. Waktu musuh jatuh. Ku mau di sini. Waktu Yesus datang. Ku mau di sini. Orang di manakah? Ku mau di sini. Semua bernyanyi buat Tuhan. Ku mau ikut berperang sambil bersorak. Semua berseru. Angkat tinggi panji Bagi Tuhanku. Yahweh siapkan aku. Yahweh siapkan aku. Kita berkata kerajaanmu, kehendakmu jadi. semua berkata ku mau di sini. Ku mau di sini. Yes, ku mau di sini. Waktu shofar bunyi. Ku mau di sini. Waktu musuh jatuh. Ku mau di sini. Waktu Yesus datang. Ku mau di sini. Orang di manakah? Ku mau di sini. 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 Waktu shofar bunyi. Ku mau di sini. Waktu musuh jatuh. Ku mau di sini. Waktu Yesus datang. Ku mau di sini. Orang di manakah? Ku mau di sini. Ku mau di sini. Ku mau di sini. Ku mau di sini. Sekali lagi kita berkata, ku mau di sini. Haleluya. Salam Bapa, Tuhan. Selamat menyambut hari yang penuh dengan kemenangan, tahun yang manis, tahun yang penuh berkat. Haleluya. Haleluya. Kita tetap berdiri, kita akan berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anakmu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Biarlah kami bisa menikmati profetik dari Hari Raya Yom Teruah ini Tuhan. Sehingga sepanjang tahun ini yang kami temukan hanyalah mujizat demi mujizat. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami menyerahkan tubuh jiwa roh kami dalam tangan-Mu. Engkau menjaga melindungi seluruh umat-umat-Mu. Terpujilah Engkau di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka vichuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem leka shalom. Baruk atapair ufaruk atapasareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripit neka ufriat matka ufri fahem teka syekar alapeka wa esterotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kaum misyar teka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu.
Baruk ata beboy kau, faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yesua Hamasya Ruach HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yevareka, Weis mereka, Yevareka. Yair Yahweh, Panaleleka, Wikuneka. Yevareka, Weis mereka, Yevareka. Yisa Yahweh, Panaleleka, Wikuneka. We Hashem Lecha, Shalom, Shalom. Ye Hashem Lecha, Shalom, Shalom. Yevareka, Weis mereka, Yevareka. Selamat tahun baru, selamat memasuki tahun yang manis. Lesana Tova, Umatuka, Bapak yang memberkati saudara sekalian. Amin, haleluya. Yahweh yang Maha Kuasa, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasya untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasya di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.